Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang pertama, Yolanda Azaraye dengan NIM D1B020115, dan yang kedua, Vivi Cynthia Stungkir dengan NIM D1B020125. Sebelum memaparkan IPM di Kota Sungai Penuh, kita ketahui dulu apa itu IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu yang pertama, hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar menengah. Dan yang ketiga adalah standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP, produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli dalam dolar AS. Komponen indeks pembangunan pertanian terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, angka harapan hidup atau AHH pada waktu layak merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Yang kedua, angka Melek huruf. Angka Melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan atau huruf lainnya. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Yang keempat adalah pengeluaran real per kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan produk domestik bruto atau PDB. Real yang disesuaikan dengan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita. Real yang disesuaikan dengan formula. Manfaat dari IPM ada 3. Yang pertama, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Yang kedua, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara. Dan yang ketiga adalah, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai data Indeks Pembangunan Manusia Kota Sungai Penuh dari 2016 sampai 2020. Data yang saya sajikan pertama adalah data dalam bentuk diagram batang. Di sini, diagram batang berwarna merah melambangkan umur harapan hidup dalam satuan tahun, berwarna ungu melambangkan harapan lama sekolah dalam satuan tahun, berwarna hijau melambangkan rata-rata lama sekolah dalam satuan tahun, dan berwarna biru merupakan pengeluaran per kapita dalam satuan rupiah. Perkembangan IPM Kota Sungai Penuh dalam periode waktu 2016 sampai 2020 terus mengalami kenaikan. IPM Kota Sungai Penuh pada tahun 2016 sebesar 73,35 hingga tahun 2020 menjadi meningkat sebesar 75,42. Peningkatan pencapaian IPM Kota Sungai Penuh diikuti dengan peningkatan komponen pembentuk IPM periode tahun 2016 sampai 2020, yaitu meliputi yang pertama rata-rata lama sekolah tahun 2020 dengan pencapaian sebesar 10,32 tahun. Selanjutnya harapan lama sekolah tahun 2020 dengan capaian sebesar 14,79 tahun. Lalu umur harapan hidup tahun 2020 dengan capaian sebesar 72,11 tahun, dan pengeluaran per kapita tahun 2020 dengan capaian sebesar 10,248 juta rupiah. Selanjutnya saya akan mengambil data yang berupa tabel yang bersumber dari BPS Statistik Indonesia, di mana dapat kita lihat bahwa IPM Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 71,63, sedangkan Kota Sungai Penuh sebesar 75,70, yang mana dapat kita simpulkan bahwa IPM pada Kota Sungai Penuh lebih besar daripada IPM Provinsi Jambi. Selanjutnya, saya juga mengambil data Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jambi pada tahun 2017 sampai 2021 yang berupa grafik bersumber dari BPS Statistika Indonesia. Yang mana pada grafik ini, Kota Sungai Penuh dilambangkan dengan garis berwarna biru muda atau biru langit dengan titik yang berbentuk persegi panjang. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat bahwa garis Kota Sungai Penuh berada kedua setelah garis Kota Jambi, yang mana mengartikan bahwa
Kota Sungai Penuh memiliki PM tertinggi setelah Kota Jambi dibanding dengan kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Baiklah, hanya itu data yang dapat saya sajikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.